pengennya kerja gitu. Bener, kan. enak. Karena Iya. kita udah punya kemampuan gitu. Mungkin kan. Nggak ditambah enak lagi, juga, iya, gitu. ditambah lagi jiwanya dia tuh nggak mau minta-minta. Udah Memang. terbiasa mandiri. Gitu Bener. kan. Kalau sekarang mandiri. Mandiri. Mandiri Mandi lah. sendiri kadang dimandiin juga, dikapanin. Astagfirullah. Enggak, bercanda. Memang Oke. dari dulu memang orangnya mandiri. Jadi dari keluarganya dia, kalau aku tengok dari abang sama kakaknya, dia yang paling gini, paling tomboy lah. Strong lagi ya. Paling strong. Oke. Orang hobinya main bola dulu. Nah, betisnya besar kali. Paling strong dia di antara keluarganya. Ditambah lagi waktu kamu kerja di sana, temen-temennya itu, teman-teman kan bukan dia doang nih yang masakin si pangeran itu kan. Ada beberapa orang lah biasanya. Iya, udah tua-tua dan lebih dipandang sebelah mata dianya karena mentang-mentang orang lama ya Ning Orang ya. lama. Mm-mm. Lo tuh pasti nggak bisa lah gitu ya. Iya, nggak Apalagi nyaman kan jadinya ya. Cuman sendiri orang Indo gitu. Di sana tuh orang Sri Lanka, Bangladesh gitu-gitu. Yang dimana mereka tuh agak susah kan bahasa Inggris kan. Heeh. Kalau orang-orang kayak gitu jadi ya nggak nyaman lah ininya. Circle-nya. Sebelah kencing aku nanti balik lagi boleh. Boleh. Dasar. Ya katanya. Ya, karena kedinginan kali ya. Iya, terlalu dingin ya. 3 days later. Aku langsung telepon Bu Anti. Nyambung. Kayaknya nyambung. Udah dikuatin. Selamat sore. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam. Bu Anti apa kabar? Itu Apa, Bu? alhamdulillah baik. Ibu Lagi di mana? Aku lagi di studio, Bu. Ibu lagi jalan. Iya, Yang bawa mobilnya siapa? Bukan Bu Anti kan? bukan adek Oh lagi iya. nyup adek. Bu Anti, Bu Mm. Anti sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Kenapa? Ibu kapan main ke Medan? Aku rindu. Waduh, lah. Ada maunya ini kayaknya nih. Enggak, aku tuh ada yang mau ngobrol sama ibu sebenarnya selain aku yang rindu. Oh ya, siapa? Iya. Coba ya, dia bilang halo, coba ibu ingat-ingat ini suaranya siapa ya? Coba silakan. Halo Bu, apa kabar Bu? Ayo Bu, siapa Bu? Ini tunggu. Ayo Ini Bu, perlu sekali lagi nggak tunggu suaranya? dulu. Ini nggak ada cluenya apa? Pokoknya dia itu adalah salah satu mahasiswa ibu, itu aja sih Bu cluenya. Banyak banget mahasiswa Iya aku. makanya ibu harus ingat yang satu ini Bu. Anak pembimbing Ibu nih. Waktu skripsi Ibu dosen pembimbing saya. Siapa ayo? Oke. Mm. Banyak. Ini ADH apa MDK? Oke, coba MDK. MDK Bu, MDK. Tapi ini cluenya lebih tebel lagi. Bentar ya Bu. Nah. Bet, oh Bet. Ih, males sekali kau mandi lah Bet. Ah. Udah kenal Bu. Enggak kenal juga. Si Arif ya. Betul sekali. Selamat Bu, dapat 2 juta. Teng. Tererererere. Bu Andi WhatsApp-in rekening ya. 2 juta dipotong pajak 3 juta Bu. Utang 1 juta Ibu ya. Nombor. Halo. Ngapain kalian di situ? Kami dari tadi gibahin ibu loh. Kupingnya ibu nggak panas Bu. Bu Anti. Halo, gibahin. Bu Anti, gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ini lagi di mana? Di studio mana nih? Nggak, jadi kita nih lagi ngetek podcast Bu. Jadi ini lagi rekaman di Poltek Par. Nah, karena Arif udah jadi orang atas berkat didikan ibu. Hehehe. Amin. Sama istri juga. Jadi Iya. jadi inilah diundang sama Poltek Par untuk bikin podcast video untuk di YouTube gitu Ibu. Terus iya Bu Andi. Terus tadi aku baru tahu ternyata katanya Ibu Andi adalah salah satu dosen yang membantu dia untuk menjadi orang seperti sekarang inilah Bu gitu. Benar.
Enggak lah, itu kan Arif yang usaha, bukan saya. Cuma menyalurkan aja. Iya, tapi kan Ibu perantaraan dari Allah juga untuk Arif bisa kerja ke Abu Dhabi. Dari Abu Dhabi Arif berkarya gitu. Jadi kalau belum nggak kenal Ibu pada saat itu mungkin Arif masih kerja di Padang Bulan ya, Bu. Untungnya Arif kenal sama Ibu, jadi kerja di Abu Dhabi. Perantaraan juga. Masya Allah Ibu. Terima kasih sekali Bu. Iya. Makanya Bu tadi aku mau nanya sebenarnya mau langsung ajak Ibu ke Medan, cuman kan udah nggak sempat kan Bu. Soalnya aku juga baru tahu ini si Arif cerita Bu. Kalau nggak pun nggak tahu aku Bu Anti. Kebetulan waktu itu Rip, siapa Rip? Halo? Iya Bu, siapa? Yang di Abu Dhabi itu siapa? Bang Herbinson. Herbin mintanya ke saya kan gitu ya Rip ya. Iya, tapi kan memang perantaraan juga Ibu, jembatan untuk Arif menuju ke sana dari Bang Herbin juga. Iya, ya itu dah. Bu, intinya Bu Anti itu waktu itu menjadi organ dalamnya Arif lah Bu. Bang Herbin, Bu Wanti adalah hidden hero-nya Arif. Ketika ke Abu Dhabi sana. Harus kita bilang lah, itu kan udah lama sih. Untuk kalian mahasiswa Poltekpar mau kerja di Abu Dhabi, hubungin Bu Anti. Bu, Ibu siap-siap nanti nomornya di spam. Bu Anti aku mau ke Abu Dhabi. Enggak, itu udah zaman dulu. Kalau sekarang pandai-pandai usaha ya. Iya. Sekarang nggak perlu organ dalam, udah banyak medianya gitu. Tinggal mau nyari ya Bu Andi. Bener. Bu, Ibu masih mau ngobrol sama Bang Arif nggak? Ada yang mau disampaikan nggak Bu? Ya, sukses terus. Jangan lupa attitude-nya yang baik itu aja. Itu makan bekal ya untuk selama-lamanya. Baik, makasih banyak Ibu. Ibu sehat selalu. Semoga dilapangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya Ibu ya. Amin. Baik. Makasih Arif. Sama-sama Ibu. I love you Ibu. Love you. Ya udah Bu Andi, aku pamit ya Bu. Sampai ketemu. Baik Ibu. Ya. Nah, sudah kita ngobrol sama Bu Andi. Gimana rasanya? Udah lama gak ngobrol kayaknya Bu Andi ya? Udah lama. Iya, baru sekarang lah dari zaman kuliah sampai sekarang baru ngobrol ini. Oke. Kamu Terus ada dosen yang mau dihubungin? Oh iya, ada. Pak Ucup enggak? Pak Ucup, Ucup Fayo ya? Ya nggak sih? Aku lupa namanya. Iya kan, Pak Yusuf yang udah resign sih kayaknya bapaknya. Yang gemuk-gemuk kan? Enggak, dia enggak pernah jadi dosen sih. Dia instruktur kan? Enggak. Terus? Dia alumni dari sini. Tapi dia ngajar juga kan? Enggak ngajar. Berarti bukan Yusuf itu? Dia sekarang jadi kepala kitchennya di Sushite. Oh, berarti bukan. Soalnya di sini mau ada Yusuf. Di Tata Yusuf. Boga ada Yusuf. Terus sekarang mau ada Yusuf juga. Oh iya. Yang kemaksud Ucup itu, bukan Ucup saudaramu. Oh. Ada juga saudaranya Ucup. Banyak kan organ dalam orang ini. Itulah organnya, organ dalam. Om Ucup. Organ dalam ginjal dia. Oke. Nah, kita sekarang aku tuh sebenarnya nggak pernah tahu ada cerita-cerita ini di balik itu loh, Rip. Serius. Karena kan selama ini aku cuma lihat di di Instagram, di YouTube, sampai di Rimo collab sama artis-artis ternama gitu. Kayak itu rasanya seperti apa sih? Maksudnya ada kebanggaan tersendiri nggak? Atau mungkin kok aku bisa ya kayak gini? Iya. Ada nggak sih? Bahkan kalau ditanya dari dulu sampai sekarang tuh kayak nggak percaya aja kenapa bisa berubah nasib seperti ini. Karena udah jauh kali kita kan. Tapi kan balik lagi kata Bu Anti, kan kamu yang berusaha. Iya. Memang ya itu tadi lah, udah garis tangan kan atas izin Allah juga. Rasanya gimana sih? Rasanya ketika ketemu sama artis, collab sama artis itu kayak nggak nyangka aja. Maksudnya, wah ini biasa nonton di TV tapi langsung jumpa sama dia kayak gitu tuh kan orang-orang pilihan gitu ya? Kan berarti kan kenapa kita bisa ditunjuk ke sana gitu. Ya itulah. Pokoknya ya ada satu kebanggaan. Aku sampai speechless loh, bangga. Aku gimana ya? Terakhir aku lihat kontennya kemarin sempat yang aku lihat lengkap sama Andre Taulani kan. Padahal zaman dulu kan ini lagunya Stinky itu kan. Bener. Terus tiba-tiba kamu konten bareng sama dia gitu kan. Rasanya gimana sih? Rasanya manis asem ya. Kayaknya dia tuh terbuat dari
Satu kebanggaan lah, itu kayak nggak nyangka. Soda ditambah asam, dikasih garam dikit gitu, gak tau rasanya apa gitu ya. Jadi mabuk kita ya. Soda loh, soda. Oh, soda ya, kira insto. Oke. Nah terus, pokoknya tadi pokoknya ada kebanggaan tersendiri dalam diri kamu kan. Terus selama perjalanan kamu ini kan, hambatan apa sih yang paling besar gitu? Punya hambatan gak sih? Kan orang itu nggak selalu smooth ya gitu kan. Tantangan terbesar apa sih? Ini masih di content creator ya, kita belum masuk ke bisnis yang lain. Apa ya, Dek? Kalau Ada kamu nggak? apa? Dulu tuh enggak. Ini aku ceritain kamu. Dulu tuh sering diremehin orang. Ya pastinya dijatuhin orang juga, bahkan teman sendiri ya. Jadi Ditusuk waktu dari di Abu belakang Dhabi gitu. sana, Nah. di Abu Dhabi sana, ketika aku ngonten, jadi ya ngonten bikin video lucu-lucu lah. Pada saat itu aku tuh pakai apa namanya ya? Kalau anak SD tapi belum tumbuh boobsnya, apa namanya? Mini set. Oh mini set. Oh, mini Nah, mini Mini set. set, memang kayak tank top gitu kan. Dan aku pakai wig. Jadi pada saat itu kamar nggak aku kunci. Dan itu udah berbaur sama orang Indo lah, udah lama, udah berjalan lama di situ. Ya udah, karena dia off, aku off juga. Karena kan kalau aku off pasti aku ngonten di kamar terus gitu untuk saving cost, biar nggak keluar rumah. Nanti kalau keluar rumah aku pasti banyak biaya beli ini beli itu, makanya aku yang ngonten aja. Jadi pada saat itu kamar nggak dikunci, dia langsung masuk, ngelihat aku langsung terkejut, pakai wig, pakai mini set gitu kan. Kenapa gitu? Ya makanya kaget, yang mana lagi dia bukan orang Medan kan, langsung difotoin dia, Terus? dipoto dia, di share ke grup orang Indonesia. Kita kan ada grup-grupnya yang kerja-kerja di Shangri-La Traders gitu-gitu kan, ada grupnya. Udah di situ dibully, dibahan bully. Ya kayak Sedih gak sih waktu itu? ya Aku sedih ngebacanya lah. aja sedih lah maksudnya. Jadi itulah saksi hidupnya itu, makanya ya dibully, pokoknya kayak mana orang ngebully lah, bencong lah gini. Pokoknya Terus betinya langsung keluar semua lah ya. Iya, Bencong, cuman piron, segala macam gitu ya karena mereka jujur ya, kalau aku di sana mereka ini ya tahu kok bikin video lucu, tapi nggak ngikutin kali gitu. Cuman aku terkenalnya tuh malah di Indonesianya. Kalau orang sana ya karena nggak ada waktu untuk main HP ya, orang-orang Indonya di sana ya. Jadi kerja aja gitu. Kalau di sini pas pula momennya pas, terus logatnya pas, terus Bener. orang langsung dapat Medan kali gitu kan, Iya. repost kan. Di sini tuh itu udah 800 followersan lah kayak gitu. Cuman mereka nganggapnya ya lah ngapain sih kau, kayak nggak ada kerjaan aja gitu, segala macam dibully. Bahkan ya udah waktu break mau duduk sama di kafeteria itu mereka pada pergi tuh. Gak mau deket lah ya, takut karena gitu mereka kan. tuh takut aku kelainan gini, lain anak ini nih, lain nih gitu. Sampai dijauhin, dan pada akhirnya Jahat yang ya. yang pada akhirnya yang ngebully aku, yang nge-share itu, dia juga ikut-ikutan pakai wig sekarang. Ya ampun, Bikin konten gitu. dasar. Famous juga gak dia? Sayangnya enggak ya. Itulah ya kalau gak rezeki ya kan, karma Iya, berbalik ke dia juga. bener. Tapi berarti tantangannya yang kayak gitu-gitu tuh banyak lah ya. Banyak. Itu dari teman dekat, belum lagi orang-orang yang langsung nilai ngejudge pada saat itu kan. Yang begono lah begini, tapi ya kita buktiin aja Ya bahwasanya. sih banyak juga yang bilang ikut-ikutan, ngeklaim Iya. ini ngeklaim itu ya. Makanya kita buktiin aja bahwasanya kalau dibilang dah wah bencong nih Arif gini, ya udah pembuktian aja. Makanya ya sekarang kan video Mak Betty itu udah 33 karakter dengan muka aku sendiri kan. Iya, itu Nah, kan aku- tantangannya gede juga ya. Banget, tanahnya Itu gede. susah banget kayaknya ngeteknya ya. Kamu harus Susah. jadi si A, jadi si B, jadi si C. Iya. Makanya aku pembuktiannya adalah ini adalah pertunjukan seni yang mana tuh satu orang bisa memerankan 33 karakter, dan 33 karakter itu sifatnya mereka, egonya mereka tuh nggak ada di Arif ya Arif gitu. Tapi sifatnya Mak Betty nggak ada di Arif. Ya Pernah Mak Betty, Mak stuck Betty. di ide cerita nggak, Rip? Nggak ada. Nggak pernah stuck ya? Kayaknya nggak ada, karena yang kita ambil tuh memang kehidupan sehari-hari kita aja, itu jadi relate. Berarti kalau lokasi-lokasi yang kayak di sungai, yang rumah-rumah itu memang kamu set khusus untuk syuting? Kalau rumahnya Mak Betty yang di sawit-sawit ya Itu memang khusus untuk syuting? khusus untuk syuting. Kita nyewa lahan, kita bangun rumah Mak Betty dan Kediwak Keling pada saat itu. Tapi Iya. kalau rumahnya si Endang, Sri, Muna dan segala macam itu pakai rumah warga, dan kita bayar per hari nyewanya, dan itu kampung orang di Langkat gitu. Keren, berarti maksud aku tuh kamu tuh nggak cuma buat kamu sendiri tapi juga untuk orang sekitar itu gitu loh. Bahkan tuh di Langkat itu Pak Sandi yang kemarin ngasih giveaway sama aku, lokasi Mak Betty yang biasa kami syuting di sungai itu sekarang jadi pusat wisata. Oh ya. Nah, gitu, karena kami sering syuting di sana,
rame jadinya. Udah sekarang jadi pusat wisata. Padahal dulu itu bukan apa-apa ya, Bukan cuma apa-apa. sungai aja gitu ya. Malah tempat mandi kerbu. Serius. Berarti sama sekarang warga udah itu. jadi ada yang jualan Udah ada. instan kopi segala macam Bener, udah lah dan ya. masuk udah 5.000 sekarang. Wow, Gitu bayarnya. amazing. Berarti tidak hanya membuka lapangan kerja tapi membuka tempat wisata Iya. secara tidak langsung kan. Oke, nah terus kan aku tuh kemarin scroll lagi ternyata kamu tuh udah punya banyak banget, nggak banyak banget sih tapi kayak gede-gede ya, usaha gitu selain ini. Terinspirasi dari mana sih? Terinspirasi Yang disuruh pertama kan- istri kayaknya. Tuntutannya. Tuntutan. Tapi kan kembali lagi ya Dit, di balik seorang pria yang sukses pasti ada wanita di belakangnya. Iya kan? Bener nggak? Aku yang mendorong. Iya, didorong aja. Asal jangan kejurangan, kerja kok bang. Bang, Iya. biaya hidup besar nih bang, kerja bang gitu. Nah misalnya kayak ada samudra gitu kan, itu terinspirasi dari mana sih mau properti? Kalau kita ya Neng ya nganggapnya itu memang ya kita nggak tahu sampai kapan ini platform bakalan berdiri terus. Kalau tiba-tiba YouTube habis, apa kalau nggak ada usaha? Iya. Maka harus kita pikirin dari sekarang. Nah, kalau anak nanti udah ngelarang nggak usah pakai daster lagi, aku harus ngapain? Iya sekarang aja yang kamu bikin konten itu apa? Anak kamu tuh nggak ngakuin kalau kamu tuh Mbak Iya. Betty ya? Dia manggilnya Nek Eti, Iya. manggil aku Nek Eti dan dia nggak kenalin aku kalau aku Masih nggak pakai kenal. daster dan sama songkok. Berarti dia nggak mau kamu gendong waktu jadi Mbak Betty ya? Nggak mau, dia nggak tahu. Dia bilang Nek Eti jelek. Ketika jadi abahnya, abah ganteng kata dia kayak gitu. Dua-dua tuh anak nggak mau. Nah kenapa aku bisnis properti kan nggak basi ya, maksudnya berapa tahun yang akan datang juga insya Allah kalau memang properti masih bagus ya bisa naik gitu. Karena Harganya kan bisa harga naik. tanah itu selalu akan naik dan tidak akan pernah turun ya. Bener, jadi memang untuk tabungan kita lah di masa tua. Mungkin di umur 40 aku nggak bisa lagi pakai daster karena mukaku satu udah keriput. Kalaupun aku jadi Betty udah tua kali. Berarti udah jadi nenek Betty beneran. Iya kan karakternya jadi berubah kan. Iya. Jadi nenek Betty terus nanti si Betty-nya udah punya anak lagi gitu ya. Karena kita tua pasti kan jiwa-jiwa mudanya udah nggak lihai lagi kayak dulu kan. Makanya harus dipikirin harus ada bisnis apa invest kemana untuk anak gitu. Terus kalian ini udah buka PT terus udah punya karyawan berapa sih? Boleh tau nggak? Kalau aku 10. Kan di sini tuh ada Makmi juga kan. Mhm. Terus ada Koko Nisindo. Oh, Itu beda-beda. ada Macbeth Liquid, ada tempat tidur lagi kan Macbeth gitu. Bener. Kalau itu sekarang udah ada manajemennya masing-masing. Aku tinggal udah autopilot lah. Aku tinggal auditnya aja. Kamu tinggal ngecek-ngeceknya ya, tapi ini full investornya kamu sendiri gitu kan. Bagi dua Bagi dua. sama teman. Karena jadi kalau rugi kita ketawa sama-sama. Biar gak stres Enggak sendiri biar ya. nggak stres sendiri. Iya tapi jangan Karena- didoain rugi dong. Namanya kan juga Iya. usaha kan. Kan kita nggak pernah tahu nih yang mana akan jalan makanya kan. Karena kan aku first time juga untuk usaha-usaha yang gini kan, nggak ada basicnya. Jadi makanya lebih cari amannya, kita cari bisnis partner, jangan sendiri. Nah itu kuncinya tuh, kalau misalnya kita nggak pandai di bidang itu, mending cari orang yang udah ada di bidangnya, yang paham, baru kita nge-guide yang sama-sama. Tapi bisa dipercaya ya. Bisa insya Allah. Udah berapa lama sih ini kayak Koko Nisindo, Macmi, Macbeth Liquid, Macbeth gitu udah berapa lama? Sudah berapa tahun? Udah ada 2019 Kokonis. Sebelum pandemi. Koko kayaknya. Nis ini obat itu ya, bukan obat sih kayak Dia lebih- suplemen ya. Minuman kesehatan. minuman kesehatan. Dia mendetoks tubuh kita, terus melangsingkan, ya gitu, melancarkan BAB. Ini udah berapa lama? Apanya tuh? Kokonis itu. Koko Nis Dari sebelum COVID sampai sekarang. sampai sekarang. Properti juga seperti itu. Liquid juga iya sebelum COVID. Liquid waktu itu lagi hits banget ya. Mhm. Tapi sampai sekarang juga masih jalan kan karena orang juga rata-rata udah berpindah nge-vape semua. Bener. Kalau yang Macbeth tempat tidur, nih aku jadi nanya satu-satu. Kalau Macbeth itu malah baru ya Neng ya. Itu baru. Baru launching bulan lalu. Tempat tidur. Kok terinspirasi sih bikin tempat tidur? Karena sebenarnya Macbeth itu bisa dijadikan apa aja Kak. Kita udah ada IP-nya. Kenapa Macbeth nggak ada sofanya? Bisa aja. Bisa aja sih, tapi maksud aku kan kadang-kadang orang kan nggak kepikiran ya. Apalagi Iya. tempat tidur kan sudah ada yang gede gitu kan. Iya bener. Orang kan pasti mindsetnya udah pakai yang itu aja
Iya. Mungkin karena lebih bagus atau lebih murah gitu. Kenapa bisa kepikiran ke kasur gitu? Iya, karena satu ya, karena juga udah ada IP-nya, brandnya Mak Betty kan dikenal orang. Pastinya juga udah ada brandnya sendiri kan. Dan kita tempat tidur juga aku bukan home industry tapi pabrikan. Dan pabrikannya itu juga setara, memang bukan setara, memang pabriknya si Hilux dan Ocean. Oh, Kalau berarti kakak tahu. kamu tinggal ngambil brandnya aja. Kamu tinggal nge-branding Bali. Bener. Oke. Kalau untuk ini kualitasnya udah sama setara Hilux dan Ocean dan segala macam gitu. Apalagi aku anak pariwisata, bisa masukin bed ke hotel-hotel nanti. Iya, betul. Aku doain Pak, sih ya. bisa lah. Pak Rektorat. Ini bisa kalau ya, mau. Bang. Pak Amin tolong ya, Pak. Boleh jangan di-cut kalau kita pengadaan. Ini kan ada hotel Udah yang baru hotel. dibangun. Oh, iya. Boleh dimasukin Iya, Pak. cuman aku nggak tahu siapa yang nge-shop Bang Den, tolong dicari tahu Bang. Nanti kita kasih diskon Pak. Gitu. Oke, berarti kalau ide-ide untuk ini semua dari siapa aja? Selain dari Dita, ada masukan dari teman-teman lain mungkin? Teman-teman nggak ada, paling sharing ke istri aja sih. Apalagi yang bikin. Aku tuh tanya sama Dita nih. Kalau lagi jalan nampak yang rame, Kayak Kenapa? contoh kalau misalkan kemarin bengkel ya rame gitu ya, banyak yang bengkel di situ. Terus bagus kayaknya ya usaha ini ya, kayak gitu. Dia tuh selalu terinspirasi kalau misalkan orang ada usaha yang rame, selalu bagus nih kayaknya, peluang ini kayaknya gitu. Coba dulu lah gitu ya. Bener. Jadi ya udah dia tuh mikirnya ya ini cuan aja. jadi kalau ada orang ada usaha orang rame, bisa juga buka kayak gini di Binjai. Di Binjai belum ada loh kayak gitu. Bisa juga kayak gini. Berarti ini salah satunya adalah berarti kalian memahami peluang itu ada gitu Bener. ya. Karena Iya. kan banyak orang melihat aja langsung lewat, nggak paham ternyata ini adalah peluang. Bener. Gitu. Iya. beneran. Gitu. Oke, terus yang terakhir ada yang mau ditanya lagi Bang? Apa coba? Tadi aku dari tadi tuh nanya, ada pertanyaan titipan nggak ada yang mau nitip. Aku pertanyaanku banyak. Yang tapi nonton kepo. coba di komen mau nanya apa. Iya tuh yang di belakang yang baru datang katanya mau nanya-nanya sama Betty. Apa ini? Pertanyaan Dita nih. Kakak Apa nanya tuh? ke Dita. Aku Kupas aja. Kalau aku kan tadi udah dikupas. Aku mau kupas apa dari Dita ya, karena aku yakin Makanya. banget sebenarnya hasilnya kamu ini ya memang karena ada Selama dari kerja belakang. sama selama dan nikah sama Arif tuh bagaimana tanggapannya? Kan beda sih. Chemistry waktu pacaran sama nikah. Ternyata tuh nikah Malah kamu jadi hostnya. nggak apa-apa, aku Enggak, ini ngebantuin. kayaknya dia pengen tahu sih. Jadi Oh, Dit, waktu itu Dit, Oke. Jadi kamu tuh waktu 2 lawan 1 ya. Dit, Ya. waktu itu kan kau pacarannya masih mahasiswa gitu. Enggak, dia udah kerja gitu kan. Terus kalian bareng gitu kan. Kayak mana sih rasanya punya suami tuh artis gitu kan? Tunggu, satu lagi. Kenapa kamu nggak mau main film jadi artis gitu? Rip? Udah. Film udah ya. Film apa? Kok aku ketinggalan? single part 2 sama Raditya Dika. Tapi film by Mak Betty belum, lagi Oke. wancana, lagi rencana. Oh, lagi rencana. Ada tawaran ya kemarin ya, tawaran. Ada 4 PH sebelum Covid, tapi karena kena Covid Akhirnya kita ditunda berhentikan dulu. dulu ya. Jadi sekarang lebih fokus ke ceritanya lagi, lebih dibesarkan lagi, dikuatkan lagi ceritanya gitu. Oke, berarti aku yang ketinggalan. Soalnya aku juga selama Covid udah gak nge-scroll lagi Bang. Mikirnya kerjaan mulu ya, capek banget. Oke, Dit, gimana sih rasanya punya suami artis gitu? Punya suami artis. Aku Coba sebelum waktu Nggak masa artis kuliah lah, gimana? Kak. Udah Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. makanya. Content creator. Gak mau, kan aku yang nanya. Iya. Aku nggak pede dipanggil artis. Nggak Makanya aku apa-apa. nggak ngerasa punya suami artis kayaknya. Ya udah berarti dia artis wannabe gitu kan. Karena kan tadi udah ada yang PH gitu kan, udah mau gedein cerita segala macam gitu. Gimana rasanya Ibu Dita? Ibu Dita ya. Kayaknya nggak ada lebih kayak gimana ya, pastinya kan bersyukur lah, maksudnya nggak nyangka udah sampai di titik ini ngedampingin dia gitu. Terus pastinya harus lebih nge-support lagi apa keinginan dia, apa visi dan misi dia ke depannya itu, ya lebih gimana ya, lebih proud aja sih sama dia sekarang. Happy gitu happy ya. banget lah. Perjuangannya membuahkan Membuahkan hasil gitu benar. kan. Terus Apa tuh? Hah? Kenapa? Kan nembaknya gimana? Coba. dulu Bang Arif menyatakan cintanya seperti apa kan dari Skype dulu. Tadi kan dari Skype ya.
Iya. Dari Skype Kalau- dulu kalau ngobrol-ngobrol gitu Dulu ya, kan. dulu WA-WAan dulu tukar nomor telepon, WA. Terus Suka Skype. Skype, suka bangun-bangunin tidur dia. Karena kan beda jam itu. Terus ketika jatuh cinta itu ya udahlah. Nggak tidur pun nggak apa-apa lah aku kawan Heeh. semuanya. Ketika jatuh cinta tuh sering muter lagu Ran. Kamu di sini dan kau di sana. Kita memandang langit yang sama. Karena kita LDRan kan. Iya, padahal langitnya beda ya kan. Iya. Iya. malam ini. Sana mendung, sini cerah. Nggak betul. Terus apa sih yang paling mengesalkan dari Arif? Yang paling bikin kesel apa? Aku tuh nggak mau bilang ya yang paling bikin dia menyenangkan tuh apa. Yang paling kesel dari dia tuh Yang paling apa? kesel apa ya? Kamu Yang kenapa? paling nyebelin apa sih? Kenapa kamu? Yang paling nyebelin kamu yang ditanya malah Iya, balik. kenapa kamu ya? Aku bingung. Oh, kamu Berarti nanya nggak balik ada. aku. Berarti nggak ada. Maksudnya karena Ada lah. karena sering keselnya gitu, jadi nggak bisa dideskripsikan satu-satu. Yaudah yang paling gitu, yang paling bikin kamu emosi itu apa? Apa ya? Baik di rumah, Kenapa? baik Mau di rumah, mau di luar. sifatnya. Nggak ada sih. Nggak ada sih karena udah. Manusia tempatnya salah loh. Iya, Masa karena nggak ada? kamu banyaknya salah, tapi nggak terlalu fatal gitu, ngerti nggak? Oh. Nggak terlalu fatal. Berarti Dita bisa Nggak menerima kayak- semua kekurangan kamu. Iya. Kan kadang-kadang ada tuh yang istri-istri yang suaminya pulang malam aja udah nyebelin gitu kan. Oh, kalau Oh, kayak kalau gitu itu ada. ada. Cuman Itu nggak dia. Iya, tapi kan nggak terlalu Atau fatal misalnya kalau kayak pulang gitu. abis mandi handuknya dilempar aja di kasur Oh. gitu-gitu. Sederhana Apa sih, ya? tapi kadang-kadang kan kalau nggak diungkapin juga. Bener. Jadi Kalau aku kesel paling sendiri. nyebelin itu dia itu orangnya selalu memprioritaskan pekerjaan. Oke, terus Ya karena emang tuntutan kali ya, maksudnya kan ya. Tas kau 20 juta. Makeup, cuman nggak bekerja ya kan? susu anak, Susu anak. liburan anak. Nggak boleh, enggak. Ini. Maksudnya 20 juta itu tasnya si Sarini. Jangan flexing Nggak woy. ya. Oke. Itu sih terlalu mengutamakan kerjaan. Kalau ke keluarga sih ada, waktunya ada, tapi ya lebih ke mengutamakan kerjaannya itu, tanggung jawabnya dia dalam kerjaan itu lebih prioritaskan dulu dia sementara. Mungkin nanti kalau misalkan istilahnya tabungan kita udah lumayan, mungkin dia lebih prioritas ke keluarga mungkin. Berarti udah pensiun Kalau lebih untuk cepat sekarang, gitu ya. untuk sekarang kan ngumpulin masa tua kak, Benar. untuk masa tua kita, makanya ditambah lagi kan seharusnya kau beruntung diprioritaskan kerja daripada orang nggak kerja males disuruh bininya pun kerjalah bang, kau aja capek badanku rebahan satu minggu kau rebahan masih capek. Seharusnya beruntung lah. Tapi dilema sih sebenarnya untuk perempuan ya. Mm. Dibilang beruntung juga beruntung, tapi kadang-kadang Iya. juga butuh ditemenin Betul, gitu ya. benar, butuh ditemani. Tapi yang tidur kan aku sama kau. Aku duluan yang tidur, kamu belakangan. Apalagi Tapi setelah udah punya anak kita tuh lebih apa ya? Ya lebih saling memahamin lah. Benar. Kalau bahwasanya ya udah anak-anak tuh kalau aku lagi nggak ada di rumah sama Dita dan nanti pulang kerja malamnya aku main sama anak-anak gitu. Lebih gitu. Tapi kalau yang dulu-dulu tuh iya mungkin. Yang awal-awal belum ada anak gitu. Ya prioritaskan kerja karena di rumah dia sendiri kan jadi lebih terasa sunyi. Ya sepi gitu ya. Terus mana udah nggak kerja lagi gitu kan, nggak ada kesibukan. Nggak gitu. aku bolehin emang kerja. Ya terus kalau dia masak juga kan kamunya pulangnya malam ya, akhirnya makan sendiri. Di situ kali letak sedihnya gitu. Mbak juga yang masak sih. Karena aku nggak Ini bisa. kan ece-ece ya kan Ya langsung makannya diputusin. sendiri. Nggak- kan makannya sendiri juga. Karena dia masakan dia tuh aneh. Khusus Western. khusus sultan loh. Iya western dan dia sendiri yang masak. Aku nggak suka. Dia yang masak, dia yang makan. Nggak bisa. Emang Bang Arif sukanya apa? Teri jos, sambal telur dadar, Dan ubi tumbuk gitu. ya sama rebus bayam. Enak kali tuh. Gampang nih Dit. Udah masakin Dia Dit. kambing kak, belum dimasak udah dimakan. Selada mentah dimakan. Aneh lah. Aku nggak masuk pula kayak gitu. Makan pakai mayones. Kan itu enak. Enak bagi dia. Awak mana kemakan? Nggak betul nih. Mbak, lamar lah Mbak suruh kerja. Kasih dia masak.
Nah, aku nggak punya pertanyaan lagi karena rasa penasaran aku tuh udah penuh. Terus kita juga udah hampir 2 jam ya kayaknya nih. Ya. Nah, terus aku tuh pengen ini apa ya? Boleh nggak sih kalian kasih motivasi atau semangat buat polpers di rumah? Polpers. Kita manggilnya sekarang polpers mahasiswanya gitu. Ya. Apa Dek? Apa coba? Dari Dita dulu. Aku ya. Untuk apa? Kasih apa? Motivasi gitu kan. Apalagi kan mereka kan sekarang generasi Z ya. Kalau nggak ada kata-kata motivasi, kasih duit aja udah seneng orang itu. Kita kasih giveaway aja abis ini ya. Dipotong pajaknya lebih tinggi tapi dari hadiahnya. Oke. Ada nggak? Apa ya motivasiku untuk polpers ini jangan pantang menyerah lah intinya. Demasif. Masif. Terus kejar cita-citanya, jangan terlalu dibawa baper kali sama keadaan di dunia nyata gitu. Karena kamu udah capek dilempar piring Mas Sep ya. Bener. Sama eksekutif Sep itu memang kita pentingnya kuliah di Poltek Par teman-teman. Dan Melatih pentingnya mental, ya. ada praktek dan juga teori. Jadi bukan teori aja. Dita ini salah satu perempuan yang dilempar-lempar piring di depan tamu waktu kerja di Traders Hotel. Cuman udah biasa aja. Karena di Poltek Par atau di Akparnya dulu udah sering kayak gitu juga ya. Iya benar. Dilatih mental kita di sini. Jadi itu keuntungannya ya sebenarnya. Keuntungannya kita di Gumbam gitu di sini. Semua itu memang bakal kita bawa di kerja dunia nyata nantinya. Dunia nyata kan? pasti kayak gitu. Pasti. Lebih kejam bahkan. Ya kalau untuk DFO tamu marah-marah, mabuk, naik ke meja resepsionis, is true. Ada juga di. Bukan cuma drama ya. Kalau di sini kan ya banyak kan drama ya pasti. Drama. Di sini kan banyak pura-pura ya. Kita Iya. pukul meja segala macam. Iya, gitu. tapi itu bakalan dibawa ke dunia nyata dan ada juga sifat tamu yang seperti itu. Karena pasti ada tamu yang sebenarnya dia minta komplementari. Oportunis kan? Iya. Iya, minta gratisan, minta kunjungan berikutnya digratisin gitu kan. Makanya hal sekecil apapun pasti dia komplain dan dia gebrak-gebrak meja itu beneran ada. Dan komplainnya di tengah-tengah keramaian lagi. Memang itu yang dicari dia Kak. Makanya dibuanglah ke Traders. Apa tuh? Komplementarinya. Kalau di Sangrila yang komplain Dikasih komplimennya di ke Traders gitu. Iya soalnya sekarang anak-anak tuh ya kalau dimarahin dikit nangis gitu. Diajarin dikit nggak percayaan. Bener. Kalian harus percaya apa ngomongnya tadi? Sekarang Poltek Par. Enggak ngomong Polpers. Kalian harus percaya. Bahkan di bawah zaman aku pun abang-abang yang di 2010 ke bawah itu lebih parah lagi ya. Lebih kejam kan? Lebih kejam lagi. Tapi itu beneran untuk ngelatih mental kita untuk di dunia nyata itu nanti. Gitu. Mereka pasti ada ini kan Kak, guest lecture ya? Guest lecture ada? Tetap ada kan? Ada. Selalu ada sih sampai sekarang. Cuman nih guest lecture itu kayak dosen-dosen tamu gitu. Jadi selain dosen di sini ngajar, ada tamu yang datang. Selayaknya itu tamu lah. Kalau praktek kan biasa-biasa aja, middle atau upper yang menjadi guestnya. Nah kalau guest lecture itu dosen atau memang alumni yang udah lama, yang udah berhasil, terus nggak saling tatap muka, mereka nggak pernah langsung jadi tamu gitu. Mereka ngajarin langsung, tapi balik lagi sih untuk memberikan kepercayaan ke orang ini susah banget sekarang. Banyak nggak peduliannya. Ya, karena mereka belum ngerasain. Iya. Karena nanti di kerja dunia nyata pasti kalian kayak aku, sumpah kayak aku. Males aku belajar bahasa Inggris. Ya, rupanya pakai bahasa Inggris semua, bah. Nyesel kali, kenapa? Dulu bodoh kali aku ya. Dikasih tahu cuma ditanyain bandara dimatiin ya. Nyesel kali, Kak. Sampai di pesawat ditawarin makanan, no thank you. Itu pentingnya ilmu dan pentingnya percaya sama dosen dan alumni. Serius, karena mereka yang udah berpengalaman. Iya. Gitu. Oke, kalau dari Bang Arif sendiri ada yang mau disampaikan nggak? Udah yang tadi aja. Ada yang lain nggak? Enggak. Kalau aku lebih kayak jadikanlah orang tuamu raja, maka rezekimu akan seperti raja. Tapi aku setuju sih ini. Karena jangan jujur ya, pelit sama orang tua. Bener. Karena sampai sekarang tuh yang bawa kesuksesan adalah orang tuaku, atas izin Allah dan juga ridhonya orang tua. Hal apapun, pekerjaan apapun, kalau kita nggak diriduin orang tua,
usaha yang kita bikin akan nihil. Tapi kalau udah diriduin orang tua, didoain dia lancar rezekinya sampai sekarang insya Allah. Gitu. Dan jangan pelit-pelit sama orang tua. Iya benar. Hargai ibu bapamu selagi mereka masih ada. Bener. Ya kan? Karena hunus kan, maksudnya ya kita dari housekeeping bersih-bersihin toilet jauh kali ke konten creator gitu, digital. Beda-beda banget ya. Beda kali karena di kampus sendiri nggak diajarin yang namanya ngedit kayak mana ya kan Iya nggak nggak ada. kan? Apalagi DIK. Nggak ada lah. Soal making bed iya. Iya. Tapi kalau untuk ngedit itu nggak ada, dapatnya di situ, yaitu tadi doa orang tua. Dan memang ya. Dan harus berusaha ya, karena kan Bener. kita nggak pernah tahu usaha kita menghasilkan atau tidak gitu kan. Bahkan sekarang kan juga dibilang anak-anak kecil mau jadi apa besar? Jadi YouTuber. Content creator ya. Content YouTuber, creator, TikTokers gitu. Iya, karena ya nggak bisa kita ungkirin seiring perkembangan zaman memang sekarang easy money itu udah gampang lah. Udah gampang. Tapi easy money juga kalau misalnya kita nggak mau berusaha ya nggak dapat juga Ya, kan. benar. Kan nggak mungkin cuman ngandelin apa mandi lumpur dapat Iya. gitu kan, seasonal gitu kan. Tapi di balik itu jangan sampai ditinggalin juga tugas utama kalian. Tugas utama kalian ya apa? Belajar. Yang dikejar menjadi FOM ya kejar. Itu hanya sembari aja, jangan jadikan pokoknya gitu. Jangan memilih-milih pekerjaan, paling penting ya. Bener. Kalau jadi babu ya jadi ya babu. Kan babunya babu elit ya, bukan babu yang Iya, ya babu gitu. bedasi ya. Iya. Karena dulu aku bangga kali loh housekeeping di sana, Kak. Gaji 15 juta kan udah setara kayak manajer di Indo, Indonesia, ya iya, kan? bener. Makanya bangga kali aku, walaupun aku dorong troli. Tapi gajinya setara dengan manajer di Indonesia. Ya, walaupun gitu. cuman gesak-gesak toilet ya. Walaupun ditanya tamu, excuse me, langsung lari aku. Takut nggak bisa jawabnya kan. Tapi itu beneran. Enggak lah. Excuse me, sir, kabur gitu. Enggak lah. Tapi ada momen yang paling parah ya, yang pernah aku inget karena aku saving money kali di sana. Karena memang niat aku tuh untuk naikkan derajat orang tua pada saat itu. Bahkan rumah ditarik di bank pun itu aku baru tahu di tahun 2018. Lah, itu berarti kamu Udah jadi artis. iya. Maksudnya udah jadi content creator. Udah jadi content creator. Karena itu tadi usaha bapak. Ini jadi panjang nih. Tadi padahal udah Tadi udah mau pesan-pesan udahan, nih. Padahal udah pesan-pesan. Tapi Gak bisa apa-apa, ini kan motong-motongnya di motong-motong mana lagi. lah ya. Iya, aman lah. Tugas editor lah itu nggak tidur lah deh. Itu karena kan aku saving cost sekali kan, Kak. Ya udah, titik yang terendah selama aku kerja di sana itu aku makan bekas tamu waktu di housekeeping. Jadi ketika udah check out ada tamu yang order dari room dining itu kan besok paginya nggak habis kan. Di situ aku makan. Wah, kayak gini makanan orang kaya ya gitu. Lumayan bisa untuk saving cost awak makan siang lepas gitu-gitu kan. Balik lagi untuk kayak mana kita biar bertahan hidup di sana dari uang tips, karena kan gaji pokok aku kirim ke mama nih. Nah kalau trik dan tips aku tuh engagement ke tamu tuh kayak lebih kalau tamunya lagi in house di situ itu aku tambahin guest supplier ya namanya. Amenities, guest amenities ya. Iya. Guest amenities kayak contohnya si sampunya 1 tapi aku kasih 2, air minumnya 1 aku kasih 3. Kasih 3 tuh. Iya, biar aja perusahaan rugi, yang penting tips cair kayak gitu. Itulah bertahan hidup aku dengan cara kayak gitu. Gitu. Tapi nggak apa, itu kan namanya apa ya, salah satu daya juang kita ya, apa yang bisa Iya. kita lakukan toh juga tidak menyalahi Iya, sebenarnya. tapi kan? ya balik lagi ke hotel. Jadi dia kayak I so for enjoyable stay with you guys because housekeeping bla 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 bla. Jadinya kan ya hotel juga bagus. ini Nilainya kan. bagus. Jadi grade juga untuk dia, grade A+ juga gitu. Amazing. Aku tuh balik lagi sih, kayak yang tadi aku bilang, aku tidak menyangka ada cerita yang ya menyedihkan, menyenangkan di balik semua itu. Tapi aku percaya sih tidak ada keberhasilan yang tidak punya tantangan gitu. Baiklah. Aku jadi bingung. Udah. Bang Deno nggak jadi nanya. Semalam katanya banyak. Udah, nanti aja di gara-gara kopi.
Baiklah Polpers di rumah, sekian dulu hari ini perbincangan kita yang udah panjang banget sama Kak Dita sama Bang Arif. Ternyata sangat menginspirasi. Semoga kalian yang merasa pilihan kalian ini adalah salah, ini tidak salah. Yang penting kalian harus bisa berusaha dan berupaya, karena jalan di mana-mana terbuka, peluang ada. Tergantung kita bagaimana memilih, ya kan? Betul. Bang Arif, Kak Dita, terima kasih atas kehadirannya hari Terima ini. kasih juga Kak Christine. Iya, semoga subscribernya berjuta-juta itu bisa like ke sini dikit ya. Kan tadi aku udah bilang aku nebeng. Boleh. Kenapa? Iya, menular. Nanti aku transfer followers. Iya. Nggak bisa. Ditunggu ya kakak gitu, fallback ya kakak gitu. Cuman kalian lah, Polpers yang bisa transfer followers dengan cara ngomong ke Nang Boru, ke Opung, suruh subscribe juga follow. Ayo dibantu follow dan di subscribe teman-teman. Oke, thank you Bang Arif, Kak Terima Dita, kasih. sampai ketemu. Terima kasih Poltek Par, terima kasih atas izin. Sorry ya, kita mengucapkan kalau ada salah kata, perilaku, kita mohon maaf. Itu nggak ada maksud apa-apa, tidak ada unsur sengaja. Ini hanya hiburan dan semoga apa yang aku omongin yang baik-baik datangnya juga baik ke kalian. Iya, amin. Terima Tapi kasih. harusnya baik lah buat mereka. Karena kan mereka ngelihat Arif itu yang udah jadi gitu kan, yang udah settle dengan segala usahanya, kan mereka nggak tahu cerita di balik ini seperti aku. Semoga menginspirasi lah buat anak-anak. Baik, terima kasih. Hai, terima kasih. Terima kasih.